Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Nazifa Putri dalam episode perdana Dialog Wawasan Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Mako Lantamal 13 Tarakan dengan Laksamana Pertama TNI Bapak Haris Bima Bayuseto, SMMSI, akan membahas mengenai peran Lantamal 13 Tarakan dalam menegakkan kedaulatan di NKRI perbatasan. Baik, saat ini di samping saya sudah ada Bapak Komandan Lantamal 13 Tarakan, Bapak Haris Bima Bayuseto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Bapak Komandan, mungkin bisa dijelaskan peranan penting Lantamal 13 Tarakan dalam hal menjaga kedaulatan perairan Indonesia, terutama wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan kota Tarakan. Baik, Mbak. Terima kasih. Saya panggil Mbak Putri aja ya? Boleh. Mbak Ziva boleh, Bapak? Ziva, ya, iya. Ziva. Jadi begini, Mbak. Sebelum saya menjelaskan peran pentingnya Lantamal, perlu kita ketahui bahwa Lantamal ini dalam arti kata adalah pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Itu masuk ke dalam sistem senjata armada terpadu, Mbak. TNI Angkatan Laut. Jadi dalam sistem senjata armada terpadu itu salah satunya adalah pangkalan. Jadi ada KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Nah, Lantamal 13 ini salah satu adalah sistem senjata terpadu yang bertugas untuk menjaga kedaulatan. Jadi kita dalam satu sistem nih, Mbak. Kalau satu sistem yang tidak ada, tentunya kita tidak bisa melaksanakan tugas pokok kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tugas pangkalan sendiri, selain dalam sebuah sistem senjata armada terpadu, adalah melaksanakan 5R. Apa itu 5R? 5R itu adalah yang pertama rebase, replacement, repair, rest and recreation. Nah, itu diperuntukkan bagi unsur-unsur operasional seperti unsur pesawat udara yang melaksanakan patroli maritim maupun unsur KRI yang melaksanakan penjagaan kedaulatan, baik itu pertahanan maupun keamanan. Sehingga peran daripada Lantamal ini atau pangkalan utama TNI Angkatan Laut tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan, untuk menjaga kontinuitas daripada operasi-operasi yang ada di wilayah Kaltara ini, khususnya di daerah perbatasan. Gitu, Mbak. Baik, Bapak, untuk saat ini di Lantamal 13 Kota Tarakan sudah didukung berapa armada kapal, Bapak, dan ada berapa personil yang ada saat ini? Baik, tentunya hal itu sudah sesuai dengan tugas pokok. Tugas pokok yang kita miliki tadi, seperti saya katakan 5R, dan sekaligus tugas patroli terbatas. Perlu diketahui bahwa TNI Angkatan Laut menggelar operasi sepanjang tahun di wilayah perbatasan maupun daerah lain. Di sini mungkin Mbak Ziva bisa lihat di dermaga tadi sudah ada 4 KRI yang sandar di sana. Itu selalu bergantian, Mbak. Jadi kalau ditanyain jumlahnya berapa, nah ini selalu bergantian. Selama ini kita selalu mendukung KRI-KRI di sini sekitar 5-7 KRI yang ada di sini. Itu yang dimiliki oleh Armada U2 karena kita di bawah dari Komando Armada 2. Untuk kita sendiri kita punya unsur-unsur kecil, patroli keamanan laut terbatas kita banyak. Untuk personil ya dikatakan kita kurang, tidak juga karena kita sudah bisa mendukung tugas yang menjadi tugas pokok atau tugas kewajiban kita untuk mendukung operasi-operasi yang ada. Jadi ya bisa lah, Pak. Dengan ada sekarang, alutsista yang ada sekarang maupun personil yang ada sekarang, kita mampu untuk melaksanakan tugas pokok kita. Baik, untuk nanti Bapak akankah ada penambahan personel ataupun armada? Ya, betul. Jadi seiring dengan perkembangan dinamika baik itu masalah keamanan maupun pertahanan, tentunya kita akan berkembang, akan menjadi semakin lebih bisa menyesuaikan dinamika yang ada. Modernitas daripada keamanan atau pertahanan yang kita lakukan, itu akan ada penambahan. Salah satunya tentunya menyiapkan sarana-sarana recreation atau rest untuk ABK atau untuk prajurit-prajurit KRI yang melaksanakan operasi. Akan ada penambahan-penambahan. Contoh gampang adalah Bapak Kepala Staf Angkatan Laut berkenan membangunkan kita kolam renang di sini. Tentunya hal itu selain untuk recreation juga untuk meningkatkan profesionalitas prajurit matra laut sehingga untuk bisa dapat digunakan. Baik, berarti untuk saat ini armada dan juga personil yang ada di Lantamal 13 Kota Tarakan sudah cukup, pemirsa, namun akan tetap ada penambahan lagi untuk penjagaan begitu ya Bapak ya? Akan kita ketahui bersama, ancaman yang ada itu semakin bertambah. Baik Betul. Sistemnya maupun jumlahnya, maupun gaya mereka, nanti kita akan menyesuaikan itu. Jadi fleksibel kita.
Tentunya penambahan-penambahan itu baik dari personil maupun sarana maupun metode dan polanya tentunya akan ada penambahan. Baik Bapak Komandan, untuk saat ini bagaimana Bapak melihat kondisi perbatasan NKRI yang ada? Apakah termasuk sulit atau ada kendala selama dalam penjagaan Bapak? Jadi untuk kalau tadi bilang NKRI, tentunya kita banyak perbatasan di negara Indonesia ini. Saya fokuskan saja di wilayah Kaltara ini. Kita mempunyai garis pantai kurang lebih 3.500 km dengan 182 pulau, tidak salah, dengan luas area laut yang dimiliki adalah sekitar 77.000 meter persegi. Nah, ini yang harus kita jaga. Tentunya ada, kalau kita katakan kesulitan besar tentunya ada, yaitu dengan luasnya ini, dengan sarana dan bentuk daripada ancaman itu baik keamanan maupun pertahanan, pasti ada kendala. Namun hal-hal itu selalu kita evaluasi. Kita evaluasi apa nih kendalanya. Nah, setelah dari evaluasi itu kita temukan pola operasi yang sesuai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga kendala-kendala tersebut bisa kita minimalisir sebagai bentuk daripada fungsi kita di daerah perbatasan. Jadi kendala pasti ada. Kalau katakan tidak ada, pasti ada. Namun pasti ada. Kendala itu tentunya terus bukan menjadikan kita berdiam diri. Tentunya dari kendala itu kita semakin berinovasi, kita semakin memodernkan pola-pola kita, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Baik, kendalanya masih bisa dikontrol begitu. Betul, ya Bapak ya? Masih bisa kontrol. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran Bapak, terkait pelanggaran saat ini, apakah sering terjadi pelanggaran atau bagaimana Pak di wilayah perbatasan? Ya, selama saya menjabat di wilayah Kaltara ini, khususnya di wilayah laut, ini kecenderungannya semakin menurun, semakin berkurang kejahatan-kejahatan terjadi baik dari sisi keamanan maupun pelanggaran batas wilayah. Tentunya hal ini kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti bekerja dengan stakeholder atau aparat keamanan lain, misalnya seperti dengan polisi, seperti dengan angkatan darat, karena memang wilayah perbatasan kita ini selain laut juga kita mempunyai darat. Nah, ini kalau kita tidak sinergi, ya tentunya kita akan kesulitan untuk itu. Sama saya menjabat di sini, alhamdulillah bisa dikatakan kondisi keamanan perairan wilayah Kaltara ini kecenderungannya adalah aman. Masih aman ya begitu Bapak? Baik keamanan maupun pertahanannya. Nah, biasanya Bapak kalau untuk pelanggaran sendiri yang sering terjadi itu di perbatasan, apakah penyelundupan narkoba atau kasus-kasus lainnya penyelundupan barang seperti itu Bapak, atau ada lagi mungkin? Baik Mbak Siva, jadi hasil data yang akan miliki memang ada beberapa kasus-kasus kejahatan yang cukup sering terjadi. Contohnya tadi seperti dikatakan oleh Mbak Siva adalah narkoba, penyelundupan barang-barang, ataupun hal-hal lain. Namun, seperti saya katakan tadi, unsur-unsur patroli yang ada di wilayah kita semakin intensif untuk melaksanakan patroli. Sehingga kejahatan-kejahatan itu walaupun ada, tapi bisa kita reduce, kita kurangi semaksimal mungkin. Sehingga dari hal itu kita bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut, bagi saya, dan kepada masyarakat khususnya wilayah Kaltara. Jadi kejahatan itu masih ada. Masih ada, namun sudah sangat-sangat berkurang dengan adanya pola operasi yang kita laksanakan bersinergi dengan aparat keamanan yang lain, tentunya dengan masyarakat juga. Baik Bapak Komandan, saat ini kan dekat dengan perbatasan, pastinya sering rentan terjadi pelanggaran. Kira-kira menurut Bapak pribadi yang rentan saat ini itu apa Pak pelanggarannya? Ini kalau dari keamanan ya, kita betul, keamanan. Tentunya tadi disampaikan oleh Mbak Ziva tadi, seperti saya katakan juga adalah tadi penyelundupan maupun narkoba, baik narkoba barang-barang ilegal. Juga ada juga komunitas ekspor yang diselundupkan. Ini yang sering terjadi di sini. Tapi tadi kita sudah bekerja sama dengan, kalau masalah pertahanan sampai saat ini kita tidak menemukan atau hanya ada 1-2 pelanggaran batas wilayah, itu pun tidak mereka masuk ke dalam wilayah kita, tapi sekedar melintas di wilayah perbatasan kita. Jadi kecenderungan itu yang terjadi di kita. Jadi adanya lintas yang normal dari teman-teman kita, negara-negara lain yang melintas di perbatasan kita. Ini tidak benar-benar dia melanggar batas, tidak, tapi memang dia itu jalur lintasannya dia. Nah, kebetulan itu melewati garis batas kita karena ada masalah keamanan navigasi yang harus dihindari oleh mereka.
Baik, Bapak. Nah, Bapak begini, saya mendengar banyak sekali kiprah mengenai Lantamal begitu, Pak ya, mengenai kasus penyelundupan narkoba, penangkapan kapal ikan asing, begitu dan juga penyelundupan barang. Apakah saat ini Bapak di wilayah kita sendiri itu masih rentan, Bapak, untuk penyelundupan atau pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Eh, Tentunya kita pahami bersama, Mbak ya, penjahat-penjahat ini atau kegiatan ilegal ini juga mereka pasti akan mengikuti perkembangan zaman saya bilang. Baik perkembangan pola operasinya mereka maupun sarana yang dipakai. Saya rasa tidak hanya di Kaltara saja, di wilayah lain khususnya di perbatasan pasti sangat rentan terhadap kegiatan-kegiatan penyelundupan. Karena tentunya para penyelundupnya akan mencari jalan yang paling aman bagi mereka. Jalan yang aman, jalan yang tersingkat. Nah, sehingga bisa dikatakan Kaltara ini memang rentan terhadap itu, rentan sekali terhadap penyelundupan. Dengan segala pola yang mereka miliki, dengan segala model operasi yang mereka miliki, maupun dengan sarana ataupun prasarana yang mereka punya, selalu berkembang mereka. Mereka akan melihat bagaimana trennya sekarang. Ini kelihatan trennya apa nih? Ini kalau menurut pendapat pribadi saya, misalnya saat ini lagi musim apa gitu misalnya. Nah, itu bisa disisipkan dalam kegiatan tersebut. Sehingga kadang-kadang itu tujuan mereka untuk mengecoh kepada aparat yang bertugas, khususnya di laut misalnya. Namun tadi saya selalu mengevaluasi, selalu menekankan kepada unsur-unsur di lapangan, bekerja sama atau berkoordinasi dengan satuan operasi yang dimiliki oleh Kormada 2 dengan unsur KRI-nya. Alhamdulillah itu bisa kita redus tadi. Kita selalu periksa kapal-kapal yang mencurigakan, gerakan-gerakan yang mencurigakan, tidak peduli itu malam hari, tidak peduli itu sedang hujan, selalu kita laksanakan. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita terhadap masalah kerentanan yang mungkin terjadi. Iya, baik. Berarti walaupun banyaknya pelanggaran yang ada di perbatasan, tetap Lantamal 13 Kota Tarakan menjaga ketat begitu ya, Bapak ya? Betul. Baik, Bapak, sebelum kita sambung untuk dialog wawasan Nusantara pada hari ini, kita akan jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di dialog wawasan Nusantara.
Rangkaian vaksinasi COVID-19 ini tentunya sejalan dengan program pemerintah yang memberi vaksin kepada seluruh masyarakat dan seluruh pegawai pemerintah termasuk TNI Polri. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang baik atau dampak yang positif di masyarakat sekitar. Dengan adanya kita memberi vaksin pada prajurit ini, prajurit kita lebih siap lagi untuk berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID. Vaksinatornya pun dari militer juga, dari prajurit TNI AL yang sudah dilatih dan didrill dan disimulasikan dengan baik oleh Kadiskes Lantamal 13. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kembali lagi dalam dialog wawasan Nusantara bersama Bapak Komandan. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Sekarang kita merangkak ke masyarakat Bapak. Sampai saat ini bagaimana peran masyarakat terhadap Lantamal 13 sendiri di Kota Tarakan? Kota Tarakan ya, jadi bisa saya katakan peran masyarakat terhadap Lantamal 13 ini sangat bagus Pak. Mereka bisa mendukung atau bisa memberikan informasi yang kita butuhkan, termasuk juga kita bekerja sama, bersinergi, kita membuat bakti sosial misalnya, terus bidang pendidikan, kita bisa juga dengan mereka. Karena saya paham bahwa masyarakat ini perlu adanya kehadiran kita untuk bisa menciptakan sebuah suasana yang sangat kondusif khususnya di wilayah Kaltara sendiri. Sebelum saya menginjak ke situ, mungkin Mbak Siva perlu pahami bahwa Lantamal 13 ini tidak hanya wilayahnya hanya Kaltara saja. Saya mempunyai 4 wilayah di Lantamal 13 ini. Jadi wilayah saya itu meliputi Kalimantan Utara sendiri, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Jadi di pulau Kalimantan sendiri 4 provinsi di bawah wilayah kerja saya. Dari 4 provinsi itu saya mempunyai ada 5 lanang di wilayah. Tadi tentunya hal ini sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendirian, kita tidak bisa bekerja alone, single fighter saja di dalam era yang sekarang ini. Betul. Bisa mengatasi pandemi dan sebagainya. Nah ini tentu butuh bantuan masyarakat. Nah alhamdulillah masyarakat khususnya di wilayah Kaltara ini sangat bantu kita, memberikan respon yang positif pada kita, baik itu informasi, baik itu bantuan-bantuan yang lainnya. Demikian Pak. Untuk kegiatan sendiri Bapak di masyarakat baru-baru ini, ada kegiatan apa saja yang diadakan di Lantamal 13 saat ini di Kota Tarakan? Terakhir kita kemarin mengadakan kegiatan semacam ketahanan pangan. Ketahanan pangan khususnya di lingkungan kita, yang pertama itu, yang kedua tentunya kita melaksanakan bakti sosial kesehatan. Di wilayah kerja kita, khususnya di Tarakan juga monitoring terhadap penyebaran sendiri COVID, Mbak. Dan kita juga menyiapkan vaksinator untuk melaksanakan vaksin dari masyarakat. Nah ini kita kemarin juga sudah beberapa kali kita melaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara. Nah ini hasilnya juga sangat besar. Memang yang akan menjadi kendala adalah jumlah daripada vaksin yang ada di wilayah Kaltara ini tidak mencukupi untuk masyarakat. Sehingga kemarin saya melalui Kepala Dinas Kesehatan saya memberikan arahan, kalau memang memungkinkan silakan tolong koordinasi dengan Dinkes, Dinas Kesehatan. Kalau memang alasannya adalah angkutan, kita siap kok, tentara ini, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat untuk memfasilitasi angkutan mengangkut vaksin itu. Nah, tentunya dengan prosedural yang benar gitu. Jadi kita siap. Nah, alasannya kemarin karena kesulitan atau dalam transportasi. Sehingga ada keterlambatan sedikit di masyarakat. Ya. Iya baik, nah mengingatkan Mako Lantamal 13 Kota Tarakan ini dekat dengan warga begitu ya Pak ya.
Untuk saat ini, apakah ada keluhan yang disampaikan Pak dari masyarakat mungkin ketika sedang keluar mungkin Bapak dengan masyarakat? Apa saja keluhan dari masyarakat Bapak? Kalau keluhan kemarin barusan terakhir kemarin adanya semacam perselisihan khususnya di nelayan ini ya, antara nelayan A dengan nelayan B yang dengan menggunakan metode yang berbeda. Namun ini sudah kita bisa selesaikan, kita berikan pengertian kepada mereka bahwa ya namanya laut ini bukan milik siapa-siapa, laut ini milik bersama. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu punya saya di situ, kamu nggak boleh, tidak boleh. Nah, akhirnya kita kemarin berkoordinasi dengan masyarakat, dengan pihak terkait, akhirnya lahan tadi kita bagi, maksudnya dibagi itu kita bergiliran, kita manfaatkan semua. Toh hasil itu juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, itu yang terakhir kita laksanakan tadi. Jadi itu salah satu upaya kita untuk bikin suasana kondusif. Nah, selain itu keamanan yang lain juga sering dilaporkan. Dia tadi jadinya adanya ilegal, kegiatan ilegal. Namun ini selalu kita dalami, selalu kita respon baik pada masyarakat. Nah, hal ini yang memang kita butuhkan dari masyarakat. Informasi itu, kita tidak bisa sendirian kita bekerja itu, kita bersama dengan orang lain. Betul, berarti untuk masyarakat Kota Tarakan, sebenarnya Lantamal 13 Tarakan ini sangat mengayomi banget gitu Pak ya, betul ya? Jadi kalau untuk masyarakat tidak perlu takut karena di sini akan dibantu, sangat dibantu dengan Lantamal 13 Kota Tarakan. Baik Bapak, mengingat wilayah kita saat ini dekat dengan perbatasan Bapak, sejauh ini sudah sejauh apa begitu perhatian dari untuk perbatasannya? Dari saya? Iya. Dari pemerintah? Dari pemerintah sendiri? Oh, dari pemerintah? Iya, betul. Sudah cukup sangat signifikan, Mbak. Jadi khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap perbatasan ini sudah sangat signifikan. Salah satunya adalah dengan adanya pembangunan pos lintas batas, Mbak, daerah Nunukan. Itu kemarin juga kita sudah survei untuk daerah pos lintas batas, karena memang selama ini di daerah tertentu tidak ada pos lintas batas, sehingga muncullah tadi jalur-jalur yang kita katakan jalur tikus, sehingga akan sulit untuk dimonitor. Nah, pemerintah daerah juga sudah sangat concern sekali terhadap wilayah perbatasan. Mereka sudah khususnya Pak Gubernur juga sudah berkunjung ke Nunukan, ke Sebatik maupun daerah-daerah lain, ke Kayan malah. Nah, itu sangat-sangat concern mereka. Mereka sering juga berkoordinasi dengan kita, berkoordinasi masalah bagaimana sih enaknya ini kita di sini. Nah, itu selalu kita berikan masukan, Pak, kita sebenarnya begini. Itu yang saya alamin di sini. Saya rasakan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat perhatian kepada wilayah perbatasan. Ya, tentunya hal itu tidak langsung serta-merta langsung dibangun secara besar, enggak. Tentunya akan bertahap sesuai dengan skala prioritas. Untuk armada maritimnya sendiri Pak, sejauh ini dari pemerintah itu bagaimana? Apakah sudah banyak membantu untuk di sini? Kalau armada maritim tentunya lebih kecenderungannya adalah meningkatkan perekonomian daerah, Pak. Baik itu perekonomian di Kaltara sendiri maupun di Tarakan. Inilah yang perlu kita waspadai, inilah yang perlu kita jadikan concern kita pihak Lantamal ini, khususnya Angkatan Laut, bahwa dengan adanya perekonomian yang sangat bagus ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan masyarakat menjadi semakin maju, sehingga saya sebagai Komandan Lantamal Tarakan perlu untuk melindungi kepentingan ini, kepentingan perekonomian di laut. Nah, karena pemerintah sudah sangat concern perekonomian harus maju, ekspor harus bagus, nah saya harus melindungi ini, Pak. Melindungi bagaimana? Tentunya saya melaksanakan patroli. Kalau saya punya KRI atau punya kapal patroli terbatas, itu yang saya laksanakan patroli. Kawal mereka, periksa setiap kapal yang lewat. Jadi jangan sampai konotasi pemeriksaan itu ada gini, wah kita diperiksa nih, kita salah apa? Tidak. Jadi kita itu memeriksa kapal-kapal tersebut karena kita bertanggung jawab. Jangan sampai kapal itu dibajak orang. Katakanlah begini, kapal A, setelah kita ketahui dari perusahaannya adalah ini tulisnya nahkoda sebagainya, kita coba muatannya apa, kita cek. Untuk keamanan begitu ya Pak ya, betul. Misalnya kita cek, ternyata sesuai dengan apa yang ada data dokumen. Nah, itu betul jawab. Lah kan beda kalau misalnya kita tidak kita cek, kita biarkan ternyata kapal ini dibawa oleh nahkoda lain atau katakanlah dibajak. Nah, ini kan kita juga akan merasa bersalah dengan masyarakat, dengan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah yang daerah sudah sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Kaltara ini.
kita dukung dengan menunjukkan rasa aman dan nyaman di perairan. Iya, baik Bapak Komandan. Jadi sebelum ada pangkalan ini, untuk pelanggaran bagaimana Pak? Apakah ada penurunan atau bagaimana Pak? Boleh dibantu? Jadi pangkalan Lantamal ya, pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal 13 ini dulunya adalah pangkalan Angkatan Laut Lanal Tarakan, sekarang menjadi pangkalan atau Lantamal 13 Tarakan. Dulu karena mungkin situasi yang tidak memungkinkan sehingga ada pelanggaran tentunya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa pelanggarannya semakin menurun karena ada peran aktif dari TNI Angkatan Laut maupun dari masyarakat. Apakah itu masyarakat secara umum maupun masyarakat yang kita bina. Kita sama dengan polisi maupun darat, kita juga mempunyai Bintara. Jadi namanya Bintara Pembinaan Potensi Maritim atau Babin Potmar. Kalau di Darat Babinsa, itu juga Babin Potmar. Nah, ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, tentang pentingnya menjalin komunikasi antara masyarakat rakyat dengan TNI dan tentang pentingnya menjaga keamanan bersama demi masyarakat yang sejahtera. Baik, berarti untuk saat ini pemirsa, untuk pelanggaran-pelanggaran sendiri yang ada di perbatasan NKRI itu sudah jauh lebih baik karena keamanan yang ketat dari Lantamal 13 Kota Tarakan sendiri, begitu Bapak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan break dulu. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dialog Wawasan Nusantara. Pangkat kita naik, pangkat kita tambah satu, bukan dari hal-hal yang biasa, namun tentunya dari dedikasi, loyalitas, kerja keras, kerja ikhlas, dan semangat daripada para prajurit yang naik pangkat maupun pegawai sipil, sehingga inilah yang dapat sebuah kebanggaan, sebuah anugerah berupa kenaikan pangkat. Siap, Udin. Amin, Udin. Terima kasih, Udin. Petunjuk peringatan pelaksanaan. Apa-apa pelaksanaan juga ada 3. Gerak, mulai, jalan. Awal mulanya itu adalah adanya ide dari Pak Roseno, Komandan Pertama, yang menginginkan adanya kapal latih untuk Taruna Angkatan Laut. Sehingga dari Presiden Soekarno saat itu, ya oke, kita buat kapal, kita bangun di Jerman, karena Jerman terkenal dengan galangan-galangan kapal yang sangat luar biasa.
sebagai bagian dari kesungguhan Lantamal 13 dalam membuka diri sebagai bagian dari TNI Laut yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya hal yang melanggar aturan serta mencederai kualitas prajurit sebagai upaya untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh lingkungan Lantamal 13. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, masih dalam episode Dialog Wawasan Nusantara. Ya Bapak, semangat Bapak? Masih semangat? Alhamdulillah. Mau senyum tapi nggak bisa kan? Iya Bapak, kita kembali ke perairan tadi ya Bapak ya. Karena mengingat memang di Indonesia ini adalah wilayah kepulauan yang sangat rentan terjadi pergeseran titik di laut begitu Bapak. Itu bagaimana Pak? Jadi begini Mbak, negara kita ini terkenal dengan negara kepulauan. Di Kaltara sendiri, seperti saya sampaikan tadi, kita punya 182 pulau. Ini yang secara resmi disampaikan. Nah tentunya pulau ini tidak bisa bergeser Mbak. Pulau ini tidak bisa bergeser. Beda dengan di daratan, patoknya ini tidak digeser. Nah kita mempunyai perbatasan laut dengan negara-negara lain, katakanlah negara tetangga. Memang ada beberapa permasalahan perbatasan yang belum selesai, karena tentunya namanya perbatasan kan kita butuh namanya sebuah hukum bahwa oh ini laut saya, itu bagi kita, tapi belum tentu bagi negara lain itu mengakui oh enggak itu laut saya. Nah, namun pemerintah kita sampai saat ini sudah terus melaksanakan secara hukum pengajuan itu ke tingkat internasional maupun diplomasi luar negeri, sehingga akan ada kesepakatan tentang batas wilayah ini, karena hal inilah sedang menjadikan pertikaian atau perselingkuhan antara dua negara atau bahkan lebih negara. Nah yang ini perlu diketahui oleh orang banyak bahwa penyelesaian masalah perbatasan itu tidak bisa langsung serta-merta atau mendadak, semacam misalnya oh ini punya saya ambil, tidak bisa. Saya yakin pemerintah Indonesia sangat memegang teguh negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ini butuh proses. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kita aparat keamanan TNI tidak tinggal diam juga. Selama itu pemerintah kita mengakui sebagai negaranya, sebagai wilayahnya, ya kita laksanakan. Penjagaan perbatasan, penjagaan wilayah itu kita laksanakan sampai ada kesepakatan atau hukum yang nyatakan tetap, tapi kita patokan kita karena ini negara kita, ya itulah wilayah kita. Nah, boleh saja negara lain silakan kalau kamu jaga di wilayah ini, jangan masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini tadi melanggar batas wilayah, tentunya ini akan berdampak yang sangat kurang bagus bagi kedua negara atau beberapa negara. Jadi kita TNI, Pak, TNI maupun baik itu matra darat, laut, udara, itu tetap harus menjaga wilayah yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Ini wilayah kita, ini yang kamu jaga dengan baik. Ya, nah ini masyarakat kadang perlu edukasi atau perlu informasi ini, karena masyarakat suka dengan emosi, wah wilayah kita direbut, wilayah kita ini enggak. Nah, menyinggung pelanggaran tadi Bapak, pelanggaran batas. Kalau untuk pengamanan dari Lantamal 13 sendiri, jika ada yang melakukan pelanggaran melewati batas di perairan begitu ya Bapak ya, apakah sanksi tegasnya langsung dilanjutkan dengan hukum atau kita masih berikan kelonggaran dulu seperti itu? Jadi ada prosedur tetap yang kita katakan untuk menindak atau mencegah terjadinya pelanggaran. Misal contoh gampang adalah kapal A misalnya
dia melanggar batas sampai batas tertentu. Tentunya kita harus usul patroli. Kita kan infokan ke mereka, Anda memasuki wilayah saya, silahkan Anda keluar. Anda masukin wilayah saya, silahkan Anda keluar. Sampai tindakan-tindakan tertentu yang tidak membahayakan dan dipahami oleh mereka, mereka akan keluar. Ya kan? Mereka akan keluar, dan selama ini memang itu sering terjadi. Karena mereka melanggar 1-2 nautical mile beberapa, kita kasihkan peringatan, setelah itu mereka meninggalkan, namun tidak berhenti sampai situ. Kita akan melaporkan pelanggaran ini kepada komando atas. Komando atas sama ini tentunya Mabesal, Mabes TNI AR maupun ke Mabes TNI. Mabes TNI ini akan mengirim laporan ke pemerintah. Kementerian Luar Negeri akan mengeluarkan nota diplomatik untuk menyatakan bahwa kemarin kapal A melanggar batas sekian-sekian. Nah, itu yang prosedur yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kita langsung mengambil tindakan tembak, tidak. Karena untuk menyatakan sebuah ancaman itu ada prosesnya. Tidak langsung serta-merta kita nyatakan, wah ancaman, kita tabrak dan sebagainya, tidak. Pasti dan selama ini itu yang saya terjadi dan paham. Kita di laut ini khususnya militer masing-masing negara-negara sudah tahu tentang hal itu. Kalau memang tidak itu dilakukan oleh non militer, ya tadi biasanya kita periksa mereka, kita kasih tahu mereka, itu kita periksa. Nanti kalau mereka melanggar batas wilayah itu, kita infokan ke pemerintah mereka untuk dijemput, untuk diambil atau kita deportasi. Misalnya ada kapal yang membawa ABK dari negara lain ke sini melakukan pelanggaran, ya tadi kita deportasi dia. Kita kerjasama dengan unsur-unsur keamanan di wilayah Kaltara, mungkin bea cukai, imigrasi, polisian dan sebagainya. Berarti ada teguran namun tetap akan diproses begitu ya Bapak. Nah Bapak, ngomong-ngomong untuk saat ini kan sedang pandemi, apakah masih ada kapal asing yang agak sedikit bandel begitu mungkin Pak, yang tetap memasuki perbatasan? Saat ini tadi sebenarnya tidak ada. Laporan terakhir kemarin sore itu melalui unsur patroli udara kami, tidak ada unsur-unsur asing atau negara lain yang melanggar perbatasan. Kalau jalur yang ada kita alki memang dilewatin oleh banyak kapal-kapal dari luar negeri, tapi memang itu diizinkan di dalam aturan hukum laut internasional maupun UNCLOS. Jadi diizinkan selama mereka melalui alur laut kepulauan. Kan negara kepulauan, kita mendeklarkan atau mengumumkan kepada negara bahwa kita ini negara kepulauan. Nah, terus negara lain akan ngomong, loh, kalau saya mau lihat kamu gimana? Gitu. Padahal saya bukan negara kepulauan. Silakan kita siapkan jalur sendiri, kita siapkan lorong, kita siapkan koridor namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Itu ada ALKI 1, 2, dan 3. Kebetulan di wilayah Kaltara ini kita punya ALKI 2. Jadi dari Laut Pasifik sana, dari utara, itu tembus sampai nanti dibawa ke selatan melewati Bali dan sebagainya. Itu memang sudah kita siapkan. Nah, selama berjalan di situ, ya tentu kita monitoring. Kita mempunyai banyak radar-radar untuk monitoring pergerakan kapal. Nah, kita ada namanya anomali. Anomali itu pergerakan kapal yang kita awasi terus-menerus, sehingga dari pergerakan itu kita bisa tahu, oh, kapal ini ngapain ini? Dia kok keluar dari jalur ini? Nah, dia ngapain? Ini apakah kegiatan benar atau kegiatan ilegal? Kita cek, kita kirim unsur, kita kirim patroli baik itu udara untuk meyakinkan, oh ya benar ada kapal di situ. Setelah itu kita kirim unsur laut, KRI atau kapal-kapal perang, kita periksa dia. Data yang dimiliki atau dokumen yang dimiliki dia, kita cocokkan dengan anomali atau kegiatan dia selama mungkin 3 hari. Kalau ini tidak sesuai, oh berarti kamu melaksanakan kegiatan ilegal. Nah ini boleh, kita periksa, kita tahan, dan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Berarti untuk pengamanannya selama masa pandemi ini jauh lebih super ketat begitu ya Bapak ya, keamanannya. Karena agar menghindari juga hal-hal yang tidak diinginkan yang masuk ke negara kita sendiri begitu. Baik Bapak, untuk pondasi utama yang harus dibangun, karena mengingat untuk kita sebagai negara maritim itu harus memiliki kekuatan yang luar biasa begitu Pak. Menurut Bapak ini bagaimana, apa pondasi yang kuat di Lantamal 13 Kota Tarakan? Pondasi yang kuat khususnya kalau saya ke dalam, tentunya profesionalisme prajurit sendiri, profesionalisme pasukan-pasukan saya yang melaksanakan operasi di laut maupun melaksanakan kegiatan di darat. Kalau saya terhadap fungsi mereka, sehingga ini dijadikan pondasi yang kuat bagi mereka melaksanakan tugas pokok negara kita yang kelautan. Kedua, tentunya fungsi daripada potensi maritim sendiri yang ada di wilayah Kaltara ini. Nah,
itu tugas daripada asisten potensi maritim saya maupun Kadis Potmar saya untuk memberikan tadi Pak edukasi. Kita menyatakan bahwa di Kaltara ini wilayahnya tidak hanya di darat tapi di laut, di mana seperti Presiden menyatakan bahwa di laut tersimpan kekayaan. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat sehingga mereka berasa perlu bahwa oh iya wilayah saya ini juga laut juga, jadi laut ini harus kita jaga juga. Jangan hanya TNI saja suruh jaga, saya juga merasa memiliki laut itu karena dengan laut yang terjaga juga akan bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka. Itu fondasi yang saya inginkan, Mbak. Jadi adanya konektivitas atau sinergi antara saya dengan masyarakat memandang laut itu bagaimana. Jadi memandang laut itu bukan hal yang ditelantarkan, tapi kalau saya sering bicara ke anggota saya, laut itu adalah masa depan bagi kita. Laut itu adalah kekayaan yang belum kita olah selama ini, sehingga itu yang harus kita transformasikan pada masyarakat, sehingga pola hidup mereka tidak hanya ke darat saja, tapi juga ke laut. Jadi berjalan seiringan. Itulah negara kita disebut negara kepulauan. Selain ada darat, juga punya juga laut. Selain darat ada laut, karena laut menjadi suatu tempat yang paling penting begitu Pak ya, sebagai akses keluar masuk dari kapal-kapal asing begitu. Dan juga Bapak untuk di Tarakan sendiri, ini potensi apa yang menjadikan Kota Tarakan menjadi pangkalan yang paling strategis? Oke, kalau kita melihat sejarah Tarakan ini adalah salah satu daerah yang sangat dipertimbangkan atau sangat diperhitungkan oleh baik pihak Jepang pada saat Perang Pasifik ya, Perang Dunia, maupun pihak sekutu. Karena yang pertama, potensi minyaknya sangat besar. Yang pertama itu. Yang kedua tadi seperti saya katakan, potensi wilayah perairan ini sangat luas di Tarakan ini. Nah, itu yang harus kita kelola, kita eksplorasi, kita eksploitasi, sehingga menjadikan hal itu menambah Tarakan ini mempunyai nilai strategis yang lebih. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa saya katakan tadi bahwa posisinya itu sangat strategis di alur laut Kepulauan Indonesia ALKI 2. Ini adalah salah satu pangkalan yang berada di ALKI 2 yang bisa langsung memonitor pergerakan, baik itu pergerakan kapal-kapal asing, dalam kata kapal asing maupun kapal-kapal Indonesia, kapal-kapal perekonomian yang melintas itu. Nah ini makanya sangat strategis. Ditambah lagi, ini sering saya katakan pada Pak Wali Kota bahwa kita punya strategis karena sebentar lagi IKN akan berubah ke Kalimantan. Nah, kita ini salah satu kota yang paling maju lah katakanlah, paling modern saat ini di wilayah utara, sehingga kita mempunyai peluang untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pangkalan atau sebagai tadi rebase pangkalan atau tempat aju, tempat orang mengisi, kalau kapal mengisi bahan bakar, mengisi logistik dan sebagai Tarakan inilah. Apalagi nanti tadi IKN ada di Kalimantan, kita bumper atau kita penjaga di wilayah utara ini dari pihak yang berkepentingan ingin merusak kita. Kota Tarakan termasuk kota yang sangat strategis begitu Pak ya untuk penjagaan di perairan perbatasan. Nah untuk Bapak sendiri harapannya kepada masyarakat ini bagaimana Pak, dan juga harapan kepada Lantamal 13 Tarakan untuk kedepannya? Lalu saya pertama ke Lantamal dulu lah. Saya harapkan Lantamal ini semakin hari semakin bagus, semakin bisa memberikan yang terbaik bagi unsur-unsur operasional di sini, sehingga apa yang dijadikan tugas 5 pokoknya tadi, rebase, replacement, repair, recation, and rest itu bisa secara 100% kita dukung. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya saya berharap pada masyarakat Kota Kaltara, Tarakan ini untuk ayo kita membangun bersama wilayah Kaltara ini menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih modern, manfaatkan kami Angkatan Laut yang ada di sini, khususnya pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13, untuk sama-sama saling membangun wilayah ini. Saya yakin dengan adanya kerjasama antara Angkatan Laut dan masyarakat, Tarakan akan menjadi lebih maju lagi, akan menjadi lebih modern lagi, akan lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lagi. Baik itu kesejahteraan secara perekonomian maupun dari sisi keamanan maupun pertahanannya. Ini sangat-sangat saya inginkan dari masyarakat. Jadi jangan memandang, oh ada Angkatan Laut sana ngapain? Tidak, kita kerjasama. Datanglah ke kami juga akan beri informasi. Karena kita juga sudah
sudah sering saya melalui dinas penerangan saya untuk memberikan informasi ke masyarakat, baik itu berupa filler-filler, kegiatan maupun informasi-informasi lain. Sehingga masyarakat tuh jangan takut tuh kita bukan orang yang ditakutin, kita ini tentara itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi ya kita rakyat juga. Kalau kita ditakutin malah kita tidak tahu. Nah, mari sama-sama kita membangun wilayah Kaltara ini, khususnya Tarakan, menjadi semakin modern, lebih maju dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa masyarakat ini saat ini kebanyakan takut untuk melapor, begitu Bapak ya, melapor untuk kasus-kasus mungkin, atau mungkin ada untuk yang ingin ditengahi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kebaikan, begitu Bapak ya. Atau mungkin ada ini Bapak tempat untuk melaporkan atau sosial media mungkin? Iya, kalau saya sudah ada di sosial media saya, nanti di IG saya sudah ada, terus di Facebook kita juga punya, ya judulnya ada Lantamal 13 Tarakan itu. Kita juga punya hotline untuk pelaporan, ada di kantor Pomal kita, polisi militer kita. Nah itu selain melaporkan kejadian-kejadian ilegal, juga bisa melaporkan kami, dalam arti kata prajurit kami apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena itu juga sudah kami tekankan pada prajurit, jangan selalu melakukan pelanggaran, jangan melakukan kekerasan. Nah, masyarakat bisa laporan itu kepada Pomal kami 1x24 jam terbuka. Nanti mungkin kita bisa sampaikan nomor telepon hotline-nya berapa, itu kita siap. Untuk sementara di Instagram begitu ya Bapak ya, Lantamal Tarakan 13. Lantamal 13 Romawi Tarakan. Ya, baik, untuk pemirsa yang ingin menyuarakan suaranya untuk Lantamal mungkin bisa langsung mengirimkan pesan di Instagram di Lantamal huruf Romawi 13 Kota Tarakan, begitu ya Bapak. Ya baik Bapak, terima kasih telah menemani untuk perbincangan peran Lantamal di perbatasan pada hari ini. Untuk episode-episode selanjutnya jangan lupa pemirsa untuk tetap menyaksikan Wawasan Nusantara. Saya Nazifa Putri dari Ekuator TV pamit undur diri, dan juga Bapak Haris Bima selaku Komandan Lantamal 13 Kota Tarakan serta kerabat kerja yang ada pada hari ini. Sampai jumpa.